Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia undang mas. Ini namanya menetralisirkan. Bagus nih ya, belum pernah saya lihat. Itu bisa ke ifrit dosa. Ini harus dibuntel ya mas. Ya biar nggak kotor tujuannya sebenarnya. Kalau orang tua zaman dulu kalau benahin keris apa Pak? Oh. Benahinnya Pak? Menyimpan. Iya, menyimpan keris kan di dalam kain. Tujuannya pertama ya namanya besi tua takutnya karaten. Oh iya. Nah, yang kedua sering ada anak kecil. Berarti Biasanya itu kan Gores gitu ya. biasanya kan itu kan terbuat dari batu meteor. Nah, infeksinya bukan main-main kalau kena kulit. Oh berarti orang-orang yang punya pusaka dibuntel-buntel pakai itu supaya nggak karaten, bukan biar tambah mistis ya gitu, bukan mas? Ya itu faktor Pendukung. pemikiran umum. Umum. Sebenarnya yang saya tahu, yang saya pernah pelajari, tujuannya itu cuma satu, takut melukai. Ya sayangnya buntelannya dikhususkan sih yo. Ya kalau Padahal kain mori gitu kan biasanya kan orang-orang kayak gitu. Ya, biasanya kan memang ada besi-besi yang beracun ketika menggores kulit, tetanus. Apalagi besi-besi itu meteorit ya sifatnya ya. Iya. Sampai ada itu namanya orang kali petung bos, siapa? Widi. Iya. Buka keris punya bapaknya, Kebeler. terus nggak sengaja jatuh kena pas lagi di atas Tumang. Ya ini di atas jempol kaki lah, ibu kaki. Nah sama dia dibiarin, cuma dibersihin, terus dibawa tidur kaku sebelah sini. Ternyata dibawa ke RSUD Siaga Medika, dia itu terkena tetanus, dimana tidak boleh terkena sinar matahari selama berapa hari saya nggak tahu itu ya. Ngomong susah, kaku semua, cuma matanya berap-berip, dan apesnya tahu nggak apa? Apesnya lagi di dalam ruangan malah jatuh orangnya, memaksakan gerak, akhirnya kalau jatuh terus nggak ketahuan. Ternyata setelah ketahuan giginya hilang 2. Soalnya jatuh pas tengkurap kayak gini. Tapi alhamdulillah sekarang orangnya udah sehat. Siapa sih? Tahu. Sugeng Dalu Mbah. Nggih. Saking pundi? Kula saking Munggang Petir. Propagan. Nggih. Penembahan. Kula mriksani mbae nyepang pusaka ifrit selikur. Ya ini. Pripun? Badhe nyuwun sawabe, Mbah. Monggo. Oke. Tahu sabab nggak? Barokahnya katanya. Minta berkah sama Tuhan, jangan sama ini ya. Bahkan. Punten. Masukkan Mbah. Bahkan. Sampun Mbah. Baik pada sehat, mriku. Sedaya pada sehat kabeh. Alhamdulillah. Salam saking Danang. Nggih. Mbah enipun nitipaken salam kangge jenengan, Mbah. Nggih. Pun dangu kula mboten sowan teng mriku. Nggih. Ya nek sehat ya syukur alhamdulillah nggih. Salam mawon. Nggih. Matur nuwun sawabe sampun. Matur nuwun. Nggih monggo.
Ini keren Mas. Keren. Bagaimana? Ayo pembukaan dulu ya. Ya. Wush. Yun sewu Pak. Pulau Pulau saking kali tape. Pulau Jati. Apun Penembahan apa sih? Selendang wangi. Oh, ebek ya. Nggih, Udah kepang. nggih. Pripun? Kula keruyung-ruyung mriki. Wonten tujuan, Bang. Tujuannya apa? Nyuwun sawabe supados kula teng alam kelanggengan. Itu kan bebek Mas. Minggu nih. Sudah suwe. Untung. Rimpil gue. Pusaka niki sajagat Namun setunggal. nggih Namine nopo niki pusakane? Ifrit selikur. Saestu. Matur suwun, Bang. Matur suwun. Monggo. Itu pun Mas. Itu bebek lah Mas. Salam. Kangge bae teng mriku. Nggih. Kula sampaikan. Mbah Rono sehat nggih? Ternyata pusakanya kondang di alam Kelanggengan. Kodaman ya teman-teman ya. Iya. Ini tadi ada dari perwakilan Penembahan Tunggang Petir Prapagan, ada juga dari Penembahan Selendang Wangi Kalitapen Purwojati. Itu ceritanya memang kalau orang zaman dulu dikhususkan siapapun yang pengen menjadi penari kebudayaan, contohnya lengger, sinden, kuda lumping, itu harus mandi di sumur yang ada di Selendang Wangi Kalitapen, dalang. Nah, itu ceritanya ada. Cuma sekarang mungkin sudah terkikis oleh zaman ya. Sehingga sumur itu sekarang sudah banyak apa namanya? Nggak kurang dirawat lah, ada banyak daun-daunannya. Ayo cek pembukaan cek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah nggak Mbah Kase ini. Oke, Mbah, kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa berjalan eksplor kembali. Namun sebelumnya saya mau memberitahu Mas kameramen sekarang lagi pergi ke tempat mertua, lagi mudik ke wilayah Garut. Monggo yang ada di Garut disambang itu Mas Ogun. Serbu Serbu saja saja. Mas Ogun, katanya ingin ketemu sedulur yang dari Garut. Di mata banyak ya. Mintain aja mintain. Baik teman-teman, jadi kita beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu kita hanya berempat ya. Pertama yang ingin saya sampaikan unek-unek dari hati kecil saya, jujur ya, misi yang diberikan oleh Maha Guru dari Gedang Kelek itu sangat mendebarkan buat saya, mengingat ini adalah misi pencurian sebuah pusaka. Mission Impossible kemarin itu Ya, tapi ternyata teman-teman, tim Kase bukan saja ahli dalam menyelesaikan masalah di jalur yang benar, untuk pencurian pun berhasil. ya, ditakutkan ini malah lancar ke depannya. Itu membuktikan tim Kase itu tim yang
fleksibel. Multi talent. Ya, ditempatkan di mana-mana pun bisa. Nah, itu ya. Buruk baik tergantung perintah. Itu teman-teman. Dan akhirnya kita berhasil membawa pulang sebuah pusaka bernama Ifrit 21 yang dimana konon ceritanya Ifrit 21 ini adalah pusaka satu-satunya di dunia yang meliputi kegunaannya saya tidak tahu. Intinya satu-satunya di dunia dengan bentuk yang unik dan Aneh. nyeni ya, Nyeni. nyeni ya. Warna apa terbuat dari sebuah kuningan berbau seperti bunga kasturi ya. Dari pagi sampai malam ini saya simpan di rumah, banyak sekali kodam-kodam di wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya khusus plat R itu datang ke rumah saya. Karesidenan R itulah. Ya, untuk meminta sawab. Saya tidak tahu maksud sawab yang mereka inginkan. Yang terpenting mereka bisa bersentuhan langsung dengan pusaka ini dan ditempelkan di keningnya. Itu katanya bisa membawakan sebuah barokah. Nah, itu menandakan makhluk-makhluk zaman dahulu itu memang senang sekali dengan benda-benda yang konon katanya mengandung magis yang luar biasa. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya lihat umur dari kodam-kodam yang datang ke rumah saya itu di atas dari 300 tahun. Sudah tua ya Mas? Ya. Kodam, nah ini ilmu sedikit. Kodam, kalau umurnya katakanlah 30 tahun, 300 tahun ke atas itu bisa dinobatkan kodam yang tua. Nah, apalagi yang sampai 500 tahun. Nah, itu biasanya kalau masuk ke dalam orang, itu sudah bisa menyerang, sudah bisa menggerakkan sesuatu benda di alam kita. Oh iya. Ya, pastinya bisa mewujudkan diri. Nah, kalau kodam-kodam yang baru 5 bulan, itu berangkang pun masih susah. Kalau masuk ke orang, cuma-cuma diem, melotot, teriak-teriak. Nah, biasanya itu kodam-kodam di bawah 100 tahun. Ya, dijual. Pastolan loh ya Mas, pastol. Lah ya. Kalau kira-kira panjenengan menemukan ada orang kesurupan cuma ngejejer kayak gini, kamu langsung bilang saja, kodam nom. Nom-noman. Kodam usahakan kemelinting wae. Lepas trotol, ngalih. Guyon. Genset. Guyon teman-teman. Baik teman-teman ya. Karena kita sudah berhasil menyolong ini. Ayo bang. Ayo bang. Ayo bangga. Nyolong demi kebaikan. Ya. Menyolong ini akhirnya kita malam hari ini mau melaporkan terhadap Sang Maha Guru Gedang Kelek mengenai kinerja kita yang sudah berhasil. Seperti apa? Panas. Gantian Mas. Mas. Ininya panas ya. Ininya panas ya. Ya, kita mau melaporkan hasil kinerja kita tadi malam dan kita mau membawakan kabar gembira mengenai keberhasilan kita membawa pusaka Ifrit 21. Lalu kita mau menanyakan seperti apa cara penggunaannya sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa terwujud mengenai menghentikan kebiadabannya si Finti Rafdila yang hingga saat ini belum sadar saja teman-teman. Itu sajalah progres kita malam hari ini. Yang penting 2, kita tahu cara penggunaannya, kita hadapi Finti Rafdila, syukur bisa berjalan dengan mulus. Kita akan kembalikan lagi pusaka ini ke Keraton Jabeng Selatan. Mengingat ini bukan milik kita hanya meminjam secara paksa ya. Semoga saja dengan cara ini tidak menimbulkan sebuah masalah, walaupun ya 70% saya yakin yang namanya mencuri ya salah. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. 100% malah, bukan 70%. Iya, betul. Ya, mencuri tetap salah. Karena apa? Kebaikan tidak bisa dicampur adukan dengan keburukan. Ya. 1 galon air pun akan menjadi racun ketika ditesesi setetes racun.
Yap. itu menandakan kebaikan dan keburukan tidak bisa dicampur adukan. Ya hak, batil ya batil. Nah ya, jadi ini adalah ekspor yang tidak perlu dicontoh. Ya, no. Jangan. Ya. Jangan dicontoh lah Mas Gasebe. Karena banyak tamu yang ke rumah herbal, Mas Gasing lakukan apa, saya lakukan apa itu. Takutnya loh. Ya benar. Justru dengan hal ini, Mas Gasing itu udah nggak apa-apa. Ya saya nggak apa-apa. Jangan ikuti saya teman-teman ya. Jika jenengan yang ngikutin saya adalah sumber penderitaan di tahun-tahun yang akan datang, jenengan akan kecewa. Ya, wis manut karo aku. Ngetut buri isi batinmu, ngetut buri Kanjeng Nabi, wis paling kepenak. Ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Apa mani gue? Pertamanya apa tuh, Mas? Yo. Nama apa Mas? Ayo kebek Mas. Manut. Apa sawab? Beli sawab. Ngapunten. Nggih. Pripun? Kula saking Wadas Arum. Oh, iku lor kali. Iya. Pripun? Wow, kancaku ngomong. Carene enten pusaka Ifrit Seleko. Lah niki Kula nyuwun sawabe ben kula kanggo gawe. oh ben bermanfaat. Iya. Memang selama ini nggak bermanfaat sih. Aku dirasa-rasa kanca batire te enggo ning kanan ning kene. Aku kok ning omah bae. Males ya. Jar-jare te ya kaya ora. Mau bahasa sih ki ora lah. Lah, mungkin kowe dan sing dadi masalahe. Ya sedurung njaluk pangapurane. Aku dewek ora teyeng pasang. Nah, itu Semending-mending tok. Ibrit ya. Saged napa mboten, Saged. Kula nyuwun sawabe. Nih, tak bukakan. Khusus buat panjenengan. Namanya siapa? Jenengku Lardo. Nah, angel guys, buka isi nomor berapa? Yang numasan ora payu bukan tanah dan masih lagi. Nah, rusak. Mau lu benjero malah orang yang metu ya. Kowe umurnya pira, Dok? Aku esi enom. Situ. Kurang kanggo. Aku embeke 200 tahun. Terus dia bojo apa dong? Aku ngedap ngulit bojo. Ngapa sih? Wong wadon kur nyusahi tok. Kita curhat ya. Ada curhat. Wis. Matur nuwun sawabe, Mbah. Nggih. Ada curhat ya. Mungkin apa? Bisit. Aku sebenarnya pernah disengi ning Mbah Ayat. Tapi si kini Mbah Darkam yang ora tau disengi. Benar kan? Mbak Ayat bagus ninggal. Lah Mbah Darkam siki EBG ya kurang tanggapan. Gara-gara saingan sih. Iya. Ya wis, Mbah. Matur nuwun. Iya. Wong jenengan duwe padepokan efek kula nderek, Mbah. Sing duwe padepokan efek ya. Namanya Hendra. Ini jenengannya padepokan mulia budaya. Namine kula niki Nah, wamu. Hendra. Hendra kowe.
Kombok sing gak melu ayat bocah cilik Iya bener, banget. Mbah, bener. Sing dilatih kon cakilan. Nggih. Cakilan maning, cakilan maning. No, Lah, ayo pengadegan sing gendut ya, San. Iya. Ngapain maring kau ya gue? kowe siki sing gebek apa ora? Ya alhamdulillah Esi melestarikan budaya. Ya aku disengi. Nggih monggo mampir-mampir mawon. Teng tempatnya ramane kulo. Kan angkat Pak Tarkam, Pok. Apa kok anak Tarkam? Iya. Adine Agus. Lah, mbok ya nyong disengi melasi. Melbung barong ya ora apa-apa. Saya belum barong, saya. Kayak emang adine Agus. Agus iki dadi penimbul ya, San? Iya. Iya. Ya Kok nyong ora jenengan melu paham. Kang Agus Daya. Ya ora apa-apa nyong disengi ya. Iya. Kayane ya tayang supe mandan. Manjur. Bojone jenenge unik. Kesuwun. Nggih. Nggih, kula badhe pamit riyin. Nggih monggo. Matur nuwun, Mbak. Nggih, nggih, sami-sami. Alhamdulillah, banyak sekali jin-jin lokal ini ya yang menghampiri pusaka ini karena meminta sahabat. Ya, Kamu dasar ngono. ya harus mau. Iya, pada di pura belum orang Mas. Apa ya? Ngapa sih? Mumpung malah kesing ngongso. Ya, bismillah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lo. Mau lari kemana kalian? Siapa yang lari? Jangan dikira kalian itu bisa kabur setelah kalian mencuri pusaka Ifrit 21. Oh, kamu makhluk itu, Pak, dari Japeng Selatan? Ya, benar sekali. Ya, maaf, saya tidak tahu. Apa kabar? Berani-beraninya kalian mencuri pusaka Ifrit 21 yang dimiliki oleh Nyai Ratu Bambangan. Saya tidak mencuri. Saya hanya meminjam 1 malam. Jika memang tidak bisa meminjam 1 malam, ya kita minjam secara maksa, bukan mencuri. Minjam secara maksa. Kalian merebut pusaka itu dari ratu kami. Apalagi jika itu bukan mencuri. Meminjam secara Tidak paksa. ada kata meminjam secara paksa. Sesuatu hal yang bukan dimiliki oleh kalian, namun kalian mengambilnya, itu namanya mencuri. Tenang saja, nanti saya akan kembalikan. Saya hanya butuh 1 malam tok. Ingat, di sini kami dari Keraton Japeng Selatan tidak akan pernah membiarkan kalian dan memberi kalian lolos lagi. Mungkin kalian bisa keluar dari wilayah keraton karena ada yang membantunya. Namun dari pasukan seluruh keraton Japeng Selatan tidak akan pernah membiarkan kalian. Apalagi Nyai Ratu Bambangan. Iya, tenang saja. Yang penting nanti dikembalikan, kan udah selesai, Mbok. Tidak ada negosiasi di sini. Kalian sudah mencuri. Berarti kalian sudah menjadi musuh dari Keraton Japeng Selatan. Dan saya akan memberitahu kepada Nyai Bambangan bahwasanya keberadaan kalian ada di sini. Lalu maunya gimana? Kalian siap-siap menerima imbas dan akibatnya karena berurusan dengan Nyai Bambangan. Kalian belum tahu saja kekuatan yang dimiliki oleh Nyai Bambangan. Kalian dari bangsa manusia berani-beraninya mencari masalah dengan kami semua, seluruh penghuni Keraton Japeng Selatan.
ya disampaikan permintaan maaf kami. Nanti kita selesai langsung dikembalikan. Gak ada ruginya minjamin. Tidak ada kata maaf bagi mereka yang sudah mengusik kediaman Keraton Japen Selatan. Apalagi menyangkut pusaka Ifrit 21 yang dipegang oleh Nyai Bambangan. Asal kalian ketahui, pusaka itu tidak pernah lepas sedikit pun. Tidak akan pernah lepas sekalipun dari genggaman Nyai Bambangan. Nah, itu kan Kalian berani-beraninya mengambil, mencuri pusaka itu darinya. Dia akan marah besar. Dia akan membuat kalian merasakan akibatnya. Sudah berurusan dengan pusaka Ifrit 21. Ingat, keberadaan kalian sudah diketahui. Energi, aroma dari pusaka itu sudah tercium dan berada di sini. Nyai Bambangan tidak akan pernah diam dan akan terus mencarimu. ya cepet dipakai, nanti cepet dikembalikan, selesai urusannya. Yuk. Laporan. Wis, anak. Selamat malam. Selamat malam, Ana. Bagaimana? Saya datang kemari hanya untuk melaporkan sesuatu kepada kalian. Ini tentang keselamatan dari mereka semua para asuh panting. Bagaimana? Apa yang telah terjadi, Ana? Ketika Kerajaan Banteng Malang mengirimkan 2 pasukannya untuk menyerang kalian, saya mengambil alih dari serangan itu bersama asuh panting. Saya bawa ke suatu tempat 2 prajurit itu. Lalu saya pertemukan dengan 2 asuh panting yang saya bawa juga. Di tempat itu terjadi pertarungan yang sangat sengit manusia. Namun, dari pengalaman asuh panting yang sudah berpuluhan tahun bertarung, mengamuk, asuh panting berhasil mengalahkan 2 prajurit itu. Namun, kekalahan dari 2 prajurit itu juga membuat kedua asuh panting yang saya bawa juga dalam kondisi yang terluka yang sangat parah. Lalu, asuh panting mengatakan sebelum kedua prajurit itu pergi, mereka mengatakan bahwasanya akan melakukan perburuan besar-besaran terhadap asuh panting. Perkataan itu adalah perkataan Vinti Rafdila yang dititipkan oleh kepada 2 prajurit itu. Sekarang, asuh panting dalam bahaya. Ada kemungkinan beberapa prajurit yang sudah disiapkan oleh Vinti Rafdila dan Kerajaan Banteng Malang akan memburu semua asuh panting yang di dalam pengawasan saya. Lalu, langkah apa yang kau ambil, Ana? Untuk saat ini, semua asuh panting, baik itu prajurit-prajurit mereka ataupun pemimpin-pemimpin dari asuh panting, saya bawa ke tempat yang lebih aman. Saya hindari pertemuan mereka dengan prajurit-prajurit dari Banteng Malang. Saya rasa kedepannya asuh panting akan kewalahan menghadapi mereka. Itu terbukti dari pertarungan kedua prajurit dan kedua asuh panting. Kedua asuh panting menyimpulkan bahwasanya ada kemungkinan, bahkan kemungkinan ini sangat besar,
kedua prajurit itu memberikan tanda-tanda yang tidak disengaja. Tanda-tanda itu berupa kekuatan mereka nantinya akan bertambah jauh lebih kuat dari pertarungan yang sekarang. Maksud saya datang kemari manusia. Untuk beberapa hari ke depan, saya tidak yakin Asupanting bisa membantu kalian untuk mengambil darah Asupanting yang dipegang oleh kerajaan Pandeng Malang. Singkatnya, kau mungkin tidak ada yang membantu setelah kami mencari tempat aman. Baik, Ana. Jika memang itu yang terjadi. Yang terpenting, untuk saat ini kau selamatkan dulu rombongan mereka. Saya sedang mengupayakan dan insya Allah akan sesegera mungkin rombongan dari Vinti Rafdila akan hilang. Tenang saja, Ana. Saya sedang mengupayakan. Doakan malam hari ini bisa menyelesaikannya. Betul. Ya, saya berharap juga demikian. Saya berharap kalian bisa mengakhiri ini tanpa bantuan dari kita. Karena untuk sementara waktu, saya harus mengamankan Asupanting dari kejaran mereka yang sudah mengatakan bahwasanya akan ada pemburuan besar terhadap Asupanting. Jujur, ini membuat saya khawatir. Mengingat kedua prajurit itu sekarang memiliki kemampuan lebih. Tidak menutup kemungkinan penciuman mereka ataupun indera yang ada pada mereka itu kekuatannya melonjak sangat tinggi. Kemanapun Asupanting sembunyi, saya rasa cepat atau lambat Pandeng Malang akan menemukan persembunyian kami nantinya. Baik. Saya juga tidak tinggal diam manusia. Saya akan mencari tahu sampai di mana perkembangan dari prajurit yang diciptakan oleh Vinti Rafdila dan juga Pandeng Malang. Saya merasa kasihan terhadap Asupanting. Masalah yang mereka hadapi, yang satu saja belum kelar, ini datang masalah baru dan mengancam semua. Entah itu Asupanting yang memang sudah dewasa maupun Asupanting yang masih kanak-kanak. Mereka dalam kondisi bahaya sekarang. Saya peringati kalian untuk hati-hati. Mereka bukan lawan sembarangan. Baik, Ana. Terima kasih. Doakan semoga malam ini cepat selesai. Amin, amin, amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ayo cepet ya.